Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Bu Afi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 di semester yang kedua. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu berbahagia. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang permasalahan dan akibat keragaman masyarakat Indonesia. Tentu kalian masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Betul sekali. Pertemuan di pekan yang lalu kita belajar tentang harmoni keberagaman di Indonesia. Nah, dengan banyaknya keragaman itu, selain kita memiliki kekayaan, kita juga dapat menimbulkan masalah-masalah akibat keragaman. Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa, kegiatan kita selama satu hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah, dan bisa menambah manfaat ilmu bagi kalian. Kemudian, yang kedua, jangan lupa siapkan buku paket kalian masing-masing. Yang ketiga, persiapkan buku tugas dan alat tulis kalian. Yang terakhir, pastikan gawai kalian, yakni HP ataupun laptop, sudah siap dan terisi kuota. Oke, sudah tidak sabar kalian untuk belajar hari ini? Ya, bagus sekali. Setelah kalian persiapkan semua alat dan bahan pembelajaran, Bu Afi sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mampu menjelaskan masalah keragaman di Indonesia dan solusinya secara benar. Nah, apa saja sih masalah yang ada atau masalah yang timbul akibat keragaman di Indonesia? Yang pertama, masalah yang timbul adalah masalah sosial dan budaya. Oke, kalian bisa sambil membuka buku paket kalian lihat di masalah yang timbul akibat keragaman kebudayaan di Indonesia. Nah, yang pertama, akibat keragaman masyarakat Indonesia adalah masalah sosial budaya. Di sini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Bisa faktor psikologis, faktor biologis, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Nah, macam-macam masalah sosialnya ada contohnya apa? Contohnya seperti kenakalan remaja, itu masuk dalam masalah sosial budaya. Kemudian yang kedua ada narkoba, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Kemudian kemacetan, kesehatan, pertikaian, bahkan dampak globalisasi merupakan masalah sosial budaya akibat keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, masalah yang timbul adalah masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi di sini, faktor penyebabnya apa saja? Di sini ada contohnya faktor penyebab masalah ekonomi. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua, sifat manusia yang selalu tidak merasa cukup. Yang ketiga, kurangnya lapangan kerja. Dan yang keempat, aksi menimbun barang-barang pokok. Nah, di sini macam-macamnya, macam masalahnya. Kalau tadi faktor penyebab masalahnya, sekarang macam-macam masalahnya. Apa saja sih, Bu? Macam masalah ekonomi seperti yang pertama, tingginya
itu adalah permasalahan ekonomi. Yang ketiga adalah masalah gender. Apa itu gender? Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Nah, gender ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan jika tidak disikapi secara bijak. Nah, macam-macam masalah gender bisa Bu Arfi contohkan. Yang pertama adalah marginalisasi. Di sini marginalisasi biasanya terhadap perempuan. Perempuan memiliki gerak terbatas dibanding laki-laki. Seakan-akan perempuan itu nomor duakan atau dipinggirkan. Biasanya faktor-faktor ini dipengaruhi oleh faktor adat, kemudian kebiasaan masyarakat, kemudian budaya yang belum mengikuti perkembangan zaman, bahwa manusia atau perempuan pada khususnya sudah maju. Adanya emansipasi wanita belum ada di tingkat marginalisasi ini. Kemudian yang kedua ada subordinasi. Apa itu subordinasi? Nah, subordinasi terhadap perempuan lagi. Nah, anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Nah, subordinasi karena gender ini terjadi dalam segala bentuk yang berbeda dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Bisa juga ini memicu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian masalah gender yang ketiga adalah stereotip. Stereotip itu berarti pelabelan atau pencitraan negatif. Itu adalah stereotip. Atau pemberian citra baku atau label cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah, biasanya mencitrakan negatif. Itu adalah masalah-masalah yang timbul akibat keragaman masyarakat Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahami contoh dari permasalahan yang timbul akibat keragaman masyarakat Indonesia, kalian bisa simak video berikut ini. Silahkan kalian simak baik-baik dan kalian bisa mencatatkan hal-hal penting yang ada dalam video di pembelajaran kali ini. Nah, kalian simak baik-baik video berikut ini. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di-address gitu, maksudnya bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu
misalnya pemerintah udah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum membuat belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk catch up misalnya. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau frasa yang biasa kita dengar adalah itu seperti kemiskinan struktural, jadi kemiskinan dari generasi yang lalu itu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah diintervensi PKH, itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program Jaminan Kesehatan Nasional, Beras Sejahtera atau Rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belanja bansos pemerintah pun kian menggemuk. Pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105,7 triliun rupiah jelang tutup tahun 2019. Dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian tentunya pasti sudah lebih paham masalah apa yang timbul akibat keragaman masyarakat Indonesia. Nah, beragam masalah selalu menghampiri setiap kehidupan manusia, tidak terkecuali masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Peran pemuda seperti kalian inilah yang sangat diperlukan dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Tugas kalian kali ini adalah mencari isu-isu sosial yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Temukan masalahnya dan cari penyelesaiannya. Buatlah daftar masalah dan cara penyelesaiannya. Kalian bisa lihat pada tabel berikut ini, tabel contoh berikut ini, cara penulisan masalah yang terjadi di lingkungan mana dan cara penyelesaiannya. Nah, silahkan temukan masalah-masalahnya dan temukan juga solusinya. Peran kalian sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah para pemuda di Indonesia. Nah, anak-anakku, jangan lupa setelah kalian menyelesaikannya, silahkan difoto pekerjaan kalian dan jangan lupa juga upload di Edmodo kelas kalian masing-masing. Sudah paham? Nah, apabila kalian belum paham atau mengalami kesulitan, silahkan kalian bisa bertanya kepada Bu Arfi via WhatsApp pribadi. Nah, anak-anakku, hari ini cukup sekian untuk pembelajaran kita. Semoga ilmu yang kita ikhtiarkan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum